Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang menyusun kalimat atau bagaimana cara menyusun kalimat. Nah, kalimat sendiri secara sederhananya adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki maksud. Contohnya di sini ya, ini kalimat yang memiliki maksud. Saya makan nasi. Nah, di sini ada gabungan 3 kata. Saya makan nasi. Nah, ini memiliki maksud. Memiliki maksud bahwa nasi itu yang saya makan. Nah, sekarang di sini ada susunan beberapa kata yang tidak memiliki maksud. Jadi, bukan disebut kalimat meskipun memiliki atau terdiri dari beberapa kata. Contohnya, saya nasi kuning makan. Nah, di sini terdiri dari 4 kata. Saya makan, saya nasi kuning makan. Nah, meskipun ini gabungan dari beberapa kata, tapi ini tidak memiliki maksud atau tidak memiliki arti. Jadi untuk yang kedua ini bukan kalimat. Yang kedua bukan kalimat, ya, perhatikan. Jadi bedakan antara yang satu dan yang dua. Kalau yang dua ini, kalau yang satu itu memiliki maksud, ada artinya. Kemudian yang kedua ini tidak memiliki maksud atau tidak memiliki arti, meskipun gabungan dari beberapa kata. Nah, cara menyusun kalimat yang baik itu caranya seperti ini. Cara menyusun kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu harus terdiri dari subjek. Subjek. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan. Boleh orang, boleh hewan, atau nama orang, atau yang lainnya. Yang penting itu bisa melakukan sesuatu, itu namanya pelaku. Kemudian, yang kedua, setelah subjek, itu ada yang namanya predikat. Predikat itu apa? Kegiatannya atau kata kerjanya. Misalkan kegiatan makan, minum, lari, pokoknya yang bisa kita lakukan itu namanya predikat. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ada subjek, predikat, itu harus ada objek. Objek itu apa? Objek itu adalah benda yang kita perlakukan. Misalkan tadi contoh di nomor 1, saya ini adalah subjeknya, makan itu adalah predikatnya. Karena makan itu kegiatan yang kita lakukan, jadi ini predikat. Kemudian objek atau benda itu nasi. Nasi itu yang kita makan. Jadi objek di sini atau benda di sini itu adalah sesuatu yang kita perlakukan. Misalkan predikatnya memukul. Memukul, nah yang dipukul itu apa? Nah, itu namanya objek atau benda. Kemudian yang terakhir itu ada keterangan. Nah, keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan tempat.
Contoh keterangan waktu sore, pagi. Kalau keterangan tempat itu ya di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Yang penting menerangkan tempat, menerangkan waktu. Saya ambilkan contoh di sini. Contoh, saya ambilkan dari contoh yang nomor 1. Yang sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Kita tulis dulu subjeknya, saya. Subjek itu pelaku, orang yang melakukan, ya. Kemudian ditambah predikat. Predikat itu kegiatannya. Kegiatannya apa? Makan, misalnya. Kemudian objek, benda. Benda itu yang kita perlakukan. Yang kita makan, itu apa? Nasi. Nah, kata keterangannya apa? Boleh keterangan waktu atau keterangan tempat. Pilih salah satu saja. Orang nggak harus ditulis semua keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya. Jadi pilih salah satu saja. Tidak perlu keterangan waktu, keterangan tempat itu ditulis semua. Jadi misalkan saya makan nasi, ini saya ambilkan keterangan waktu. Saya makan nasi siang hari. Nah, ini keterangan waktunya di siang hari makannya nasi. Atau boleh ditulis dengan jam, mungkin jam 2 atau jam berapa, nih itu boleh. Kalau keterangan tempat ya boleh ditambahkan, misalkan yang ini pakai keterangan tempat, saya makan nasi di rumah. Nah, ini yang menggunakan keterangan tempat. Kalau yang ini keterangan waktu. Jadi begitulah cara menyusun kalimat yang baik. Okay? Nah, nanti kita akan kita akan melakukan latihan membuat kalimat. Oke. Nah, saya kasih contoh dulu. Misalkan ada perintah, buatlah kalimat dengan kata di bawah ini. Dengan kata-kata di bawah ini. Misalkan kata yang pertama disuruh membuat kalimat dengan kata minum. Yang kedua dengan lari. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalian harus membuat kalimat yang kalimatnya itu harus ada ini. Nomor 1 itu harus ada kata minum. Kemudian yang nomor 2 itu harus ada kata lari. Misalkan contohnya dengan kata minum. Titik 2. Saya minum air putih. Nah, itu boleh. Ini sudah membentuk sebuah kalimat. Nah, di sini ada kata minumnya. Nah, kemudian lari. Yang kedua, disuruh membuat kalimat dan dalam kalimat itu harus mengandung kata lari. Misalkan saya tuliskan namanya Dika. Dika itu subjeknya. Kan tadi saya bilang untuk menuliskan subjek boleh nama orang, boleh hewan, atau yang lainnya. Pokoknya yang bisa melakukan sesuatu. Dika lari pagi. Atau di pagi hari gitu. Nah, ini sudah membentuk sebuah kalimat. Dan di sini ada kata lari. Paham ya anak-anak? Nah, setelah ini kita akan latihan. Dan untuk penjelasan materi, saya rasa cukup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.